steril bukan? Itu tetap nggak steril 100%. Nah, di dalam tubuh kita itu ada udara yang beda dengan udara luar. Nah, waktu tubuh ini dibelah, maka udara luar itu ikut masuk. Satu-satunya tanda bahwa udara dalam itu sudah 100% murni, nggak ada kontaminasi dengan udara luar, tandanya bisa kentut. Ya ampun, saya pikir luar biasa ini papa ini ya, buat begitu saja. Maka itu sebelum dia normal kembali, tidak boleh kemasukan apa-apa. Itu jadi racun dan berbahaya buat pasien. Bayangkan, sekarang bisa tahu nilainya kentut. Itu luar biasa. Sebuah proses yang manusia nggak bisa buat. Hanya satu yang bisa buat. Entah orang itu ngaku itu atau tidak urusan. Betul nggak? Tapi ada satu yang bisa buat. Itu metabolisme tubuh kita. Saudara, betul-betul hebat. Maka itu hanya kalau nggak punya uang, jangan ngomel. Enggak, amin. Cuma nggak punya uang itu biasa. Di Indonesia banyak orang nggak punya uang, anaknya banyak juga. Coba lihat itu. Katakan amin, nggak usah ragu-ragu. Jadi buktinya apa? Artinya uang bukan untuk hidup. Betul? Yang nggak punya uang juga hidup terus. Amin kan cepat. Ya sudah. Berarti orang Australia kalah hebat dengan orang Indonesia. Betul tidak? Luar biasa. Ucapkan syukur. Dalam hal sesuatu yang kita temukan dalam hidup kita. Jantung, saudara. Oke lah, saudara, nggak usah ngerti yang jantung ini saja. Saudara bisa lihat ya betapa hebatnya papa kita. Nggak ada mesin sehebat yang dibuat oleh Tuhan ini. Nggak pernah ganti oli, ingat itu. Betul, nggak pernah ganti oli. Itu luar biasa. Tahun 83, saudara. Kalau saya ingat itu, wah. Saya di Jerman waktu itu dengan saudara Hani Layantara. Kami nginep di rumah satu keluarga, satu pendeta. Nah, keluarga pendeta ini sudah punya anak 2, sudah besar-besar. Nah, ternyata istrinya hamil lagi anak ketiga. Jaraknya 9 tahunan kira-kira anak yang kedua itu. Nah, pas kami nginep itu, kandungannya baru usia 2 bulan 8 minggu. Nah, itu pertama kali dalam hidup saya dengar kata USG. Dulunya nggak ada di Indonesia tahun itu, nggak ada USG itu apa, gitu loh. Oke, nah Jerman sudah begitu tinggi teknologinya, bahkan itu pertama kali juga saya tahu USG-nya bisa merekam detak jantung. Jadi waktu mereka pulang dari dokter, lalu si pendeta ngajak kami dengarkan kaset. Nah ini yang unik, saudara. Jadi dia putar kaset, ayo kita dengarkan ini. Saya pikir itu lagu atau khotbah. Ternyata kayak suara pabrik. Kamu tuh beli kaset apa? Saya tanya. Ini suara apa? Saudara, dia terangkan. Justru ini saya mau kalian semuanya dengar. Ini suara detak jantung anak kami. Yang mana? Saya tanya. Maksudnya nomor 1, nomor 2? Bukan. Loh yang mana? Yang masih dalam kandungan. Hah? Mana bisa? Kan saya gak tahu waktu itu. Nah yang membuat saya menangis itu begini. Ketika ditunjukkan foto USG-nya itu, 8 minggu, manusia itu nggak sampai 2 cm. Coba semuanya ukur jari. Nggak sampai 2 cm seberapa ya? Bisa bayangkan ya, nggak sampai 2 cm. Nah itu saya langsung menangis. Karena, nah kalau orangnya aja nggak sampai 2 cm, jantungnya seberapa? Ayo. Loh betul nggak? Kan cuma 1 titik. Sekarang kita segede ini aja jantungnya, jangan bilang sekepala. Wih nakutin, jantung sekepala. Nakutin itu nanti. Loh betul nggak? Ayo. Berapa besar jantung kita, badan kita sebesar ini. Nah kalau orangnya nggak sampai 2 cm, lalu detak jantung bisa direkam sebesar apa jantung itu. Bisa bayangkan nggak? Saya menangis betul-betul. Terus saya pegang dada kiri saya, Tuhan kok luar biasa. Jadi dia sudah berfungsi sejak kita belum tahu apa-apa. Sampai umur kita sekian, dia nggak pernah bilang, aku capek ya sebentar aja diam. Ayo, coba dia ngomong begitu, betul nggak? Selesai semua. Ayo, mau apa dengan Tuhan tuh kita mau apa? Mau
kita dengan Tuhan. Maka itu carilah, temukan banyak-banyak alasan, atau sedang kita mengagumi Dia. Mungkin kata ini lebih bagus. Sebelum kita bicara memuji, menyembah, kagumi Dia dulu. Katakan amin. Kagumi. Kalau kita bisa kagum kepada Dia, saudara, wah itu luar biasa, saudara. Kita nggak punya alasan untuk tidak bisa memuji Dia, betul nggak? Kagumi. Maka itu jangan sampai uang jadi alasan. Katakan amin. Sungguh sangat menyedihkan kalau kekristenan kita sangat tergantung oleh uang. Sangat menyedihkan, saudara. Betul? Saya sering menemukan itu. Coba, saudara. Masih cukup banyak orang Kristen. Kekristenannya diukur oleh berapa banyak uangnya. Lo kok bisa? Ayo jujur ya hari ini ya. Jangan oleh kiri kanan. Lihat diri sendiri aja semua ya, mas. Lihat yang lain. Berapa banyak di antara kita itu bersuka cita ketika uang kita banyak. Sampai anjing aja bisa tahu. Gue bener. Saya pernah buktikan itu. Anjing saja sampai bisa tahu kapan bosnya punya duit dan kapan nggak punya duit. Ya enggak. Lu kok bisa tahu bagaimana? Nah, jadi anjing itu kan sensitif betul pendengarannya. Jadi mobilnya nyonya dan mobilnya bos dia tahu. Ini siapa yang pulang. Jadi begitu dengar mobil, suara mobil, dia dengar, oh suara bos. Anjing masih tidur, entah di dalam pintu dari mana gitu. Nah, terus pernah lihat anjing tidur terus ngelirik gitu, terus kupingnya berdiri. Nah, dia dengerin dulu. Kalau buka pintunya halus-halus, pintu mobil, nutupnya juga halus-halus, masuk rumah juga halus-halus, sambil siul-siul, anjing tahu lagi punya duit. Dia diam di situ. Ngerti contoh ini? Serius, anjing itu bisa tahu. Maka anjing itu tetap tidur situ, nggak akan terganggu. Tapi kalau sampai begitu dengar mobil, jurair, woi sudah mulai ini. Ya, nah, terus buka pintu, jurair lagi, tutup lagi pintu rumah. Masuk rumah teriak-teriak, anjing langsung ngeloyor cari kolong meja atau mana. Karena takut ditendang juga nanti. Karena dia tahu lagi nggak punya duit ini bos ini. Ngerti contoh ini, saudara? Nah, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Kapan kita memuji-muji Papa yang baik itu? Kapan kita bisa bersyukur kepada Dia? Worship, menyembah Dia, hidup dengan Dia itu. Dalam kondisi yang bagaimana? Dalam kehidupan kita ini. Di situ kita bisa tahu ukurannya, berapa dalam, berapa jauh kita mengenali Dia sebagai Papa. Betul tidak? Bukan berapa lamanya kita jadi Kristen, bukan. Tapi berapa jauh, berapa dalam kita mengenal Dia. Bagian terakhir nanti kita akan lihat itu. Sekarang kita buka kitab Yesaya, pasal yang ke-40. Kitab Yesaya, Isaiah, pasal yang ke-40. 40, mulai ayat yang ke-18. Yesaya 40 mulai ayat 18. Sudah, Yesaya 40 mulai ayat 18. Karena dalam pengenalan kita kepada Papa. Jadi saya lupa pertanyaan pertama. Rajin-rajinlah bertanya pada diri sendiri. Tuhan Yesus siapa buat saya hari ini? Siapa Tuhan Yesus itu? Penting. Jadi, dengan siapa hendak kau samakan Tuhan itu? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Yesaya marah betul pada Israel. Patungkah? Tukang besi menuangnya, mengecornya. Pandai emas melapisnya dengan emas. Membuat rantai-rantai perak untuknya. Kasih aksesoris. Orang yang mendirikan arca. Memilih kayu yang tidak lekas busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Ini sebuah pertanyaan yang nantang sekali. Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Nah, ini hebatnya. Yesaya dan Ayub adalah orang pertama di dunia yang memberitahukan dunia itu bulat. Hebat.